Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Gugun maha tani Kristus maringanan, ditong atau ngamuna, mardongan sadok hapistara mahamu masih ajaran, jala masih paingotan, marhite-hite aka ede pesalmen, ede puji-pujian, dohot ede partodion, ede hokamu madebata, di bagasan rohamuna, marroha hamauliateon. Perkataan Kristus dengan kekayaannya diam di antara kita. Seorang jemaat pernah bertanya, mengapa di dalam Alkitab itu ada tertulis hal-hal yang jahat, dosa? Mengapa tidak hanya kebaikan-kebaikan saja yang dituliskan di dalamnya? Itulah kekayaan akan firman Tuhan yang bermanfaat, berguna untuk kebaikan bagi setiap orang yang taat akan firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki banyak manfaat bagi orang percaya. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kekayaan firman Tuhan dengan segala manfaatnya adalah anugerah terindah dalam hidup kita ini. Hari ini kekayaan itu diberikan, memampukan kita untuk mengajar, menegur, dan mengucap syukur. Perkataan Kristus atau firman Tuhan dapat kita terima melalui berbagai bentuk dalam hidup ini. Pengajaran, teguran, dan ucapan syukur dapat berbentuk nyanyian puji-pujian, mazmur, ataupun nyanyian rohani. Perkataan Kristus itulah firman Tuhan yang dianugerahkan bagi kita, sehingga kita mengetahui apa yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki oleh Kristus. Yesus Kristus menghendaki orang percaya bukan hanya sekedar pendengar firman Tuhan, tetapi jadilah sebagai pelaku firman Tuhan. Orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukannya sama saja dengan orang bodoh. Sementara orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang bijaksana. Bagaimana menyimpan firman, perkataan Kristus dalam segala kekayaannya di dalam hati? Paulus sekali lagi menyebutkan dengan segala hikmat. Paulus memakai 3 tindakan untuk menjelaskan kata dengan segala hikmat, yakni mencakup yang pertama, pengajaran, yang kedua, teguran, yang ketiga, mazmur puji-pujian. Ketiga tindakan ini semuanya tersambung dengan memuji Tuhan. Di dalam pandangan Paulus, pengajaran dan teguran tidak hanya terbatas di dalam khotbah, sekolah minggu, atau pembinaan orang percaya. Sebenarnya mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani juga memiliki unsur pengajaran dan nasihat, teguran. Asal digunakan dengan penuh hikmat, maka akan bisa membantu orang percaya menyimpan firman perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati. Lihatlah betapa besar peran nyanyian puji-pujian, mazmur, dan nyanyian rohani menolong kita menyimpan firman Tuhan itu diam dengan segala kekayaannya dalam hidup kita. Paulus tidak menjelaskan perbedaan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Namun titik berat dari ketiganya adalah hati yang sukacita menyanyikan dengan mulut memuji Tuhan. Kita hendaklah memuji Tuhan seiring dengan hati yang bersyukur, bermazmur, memuji Tuhan. Saat bersatu hati bermazmur memuji Tuhan, pada saat yang sama juga kita menerima pengajaran dan nasihat, teguran dari isi mazmur itu, dari puji-pujian itu, dari nyanyian rohani yang kita nyanyikan itu. Sahabat yang diberkati Tuhan, kekayaan firman Tuhan, perkataan Kristus yang kita dapatkan melalui nyanyian, mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani.
Ketika kita menerima pengajaran, teguran, dan kita menjadi tergerak mensyukuri segala sesuatu yang dianugerah Tuhan melalui puji-pujian, hendaklah hidup kita juga berguna untuk mengajar, berguna untuk menegur dan menolong orang lain untuk bersyukur melalui cara hidup kita. Sebab sejatinya totalitas kehidupan kita ini adalah nyanyian, puji-pujian, dan syukur kepada Allah. Kekayaan perkataan Kristus menolong kita, membentuk kita menjadi pribadi yang mau diajar, ditegur, dan senantiasa bersyukur atas segala berkat yang ada pada kita. Dikala kita berkomitmen melakukan apa yang kita dengarkan dari perkataan Kristus, segeralah lakukan dan jangan menunda-nunda. Hidup saling mengajar, saling menasihati, saling menegur dengan berdasarkan kekayaan perkataan Kristus. Dengan demikian, marilah kita meminta kuasa Roh Kudus menolong kita untuk boleh dikuasai, dipenuhi oleh kekayaan perkataan Kristus yang diam dalam hidup kita, sehingga kita boleh dipakai Tuhan melalui puji-pujian kita, mazmur yang kita nyanyikan, nyanyian rohani, membagikan kekayaan firman perkataan Kristus kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami menerima kekayaan perkataan-Mu dan diam di dalam hati kami, berkuasa dalam hidup kami, mengendalikan setiap perkataan kami, mengendalikan pikiran kami, berkuasa atas hidup kami. Biarlah kami melakukan setiap perkataan Kristus yang diam di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.